Aduh. Kamu paling kamuku lagi kacau. Saya katanya saya belum pernah ke sana, baru sekali. Nah, ini kan apakah dana pemerintah cukup? Saya katakan cukup. Apakah pemerintah bisa? Bisa, kalau kolaboratif antara Kementerian Kesehatan, kemudian Pemprov Jabar, pemerintah kabupaten, kota. Nah, apalagi ini saya boleh cerita juga. Ada lagi nih problem Jabar, ada Pak Menteri. Nih saya ini problem Jabar apa lagi? Selain saya sering bercerita di media sosial tentang apa yang kemarin harus menjadi kewajiban kita pemerintah Provinsi Jawa Barat, punya utang 3,4 triliun, harus bayarin BIJP per tahun 60 miliar. Hari ini kita punya utang lagi. Ini buka diskes, belum bayar dana BPJS ke kabupaten kota 300 miliar. Saya tadi, Bu, kenapa sih ditumpahin ke saya semua pada saat saya lagi rajin membangun? Ya tapi nggak apa-apa, itu resiko yang harus saya ambil. Kenapa? Ya artinya. Dan Pak, ini kalau tidak hati-hati Pak, kabupatennya juga belum bayar. Beberapa kabupaten pemerintahan yang dulunya belum bayar juga. Provinsinya belum bayar, pemerintahan kabupaten belum bayar. Nah, nanti dampaknya adalah ASN-nya nggak bisa masuk rumah sakit karena BPJS-nya nolak. Kan ini harus segera direkonsiliasikan untuk segera dituntaskan. Di beberapa kabupaten belum bayar, kita tahu itu. Nah, ini kan akan menjadi bencana kesehatan sosial di Jawa Barat. Nah, kenapa? Dan ini akan menjadi sesuatu yang rame. Kenapa? Karena gubernurnya jadi Mulyani. Gitu. Nah, sehingga diperlukan langkah-langkah cepat kita. Nah, terakhir diperlukan kita langkah cepat. Tadi malam ada peristiwa menarik banget. Ada anak yang usia SMA karena sekolahnya disuruh berhenti oleh bapaknya dari SMA Tengah Tani Cirebon. Kemudian dia berhenti, dia minum pembersih lantai. Astagfirullahaladzim. Karena pengen sekolah. Nah, sudah selesai semuanya. Ijazahnya sekarang sudah masuk lagi di tahun ajaran baru, sekarang sudah selesai. Karena waktu itu ngasih perjalanan sama ajudan saya setengah jam kalau sudah ada di rumah sakit. Kenapa? Saya bilang telat dari setengah jam, besok akan jadi berita besar di Indonesia. Makanya setengah jam sudah selesai semuanya, clear, udah beres, sudah senyum lagi keluarganya. Nah, apa sih Indonesia ini? Di Indonesia, urusan kesehatan di Jawa Barat bukan hanya persoalan kelengkapan medik, bukan hanya persoalan rumah sakit, bukan hanya persoalan dokter, bukan hanya persoalan anggaran, tapi kesadaran manusia. Orang miskin masih bisa beli rokok 1 bungkus, tapi tidak bisa beli telur 5 biji. Terus saya ini fit Pak 3 hari, tapi saya selalu melawan penyakit itu dengan olahraga. Tidak mau minum obat Pak, saya jujur aja mau. Dan nggak mau diperiksa sama dokter. Sudah saya cukup ditelepon sama pacarnya, saya sembuh Pak. Kalau ada pacar. Aduh. Nah, Aduh. Kamu paling kamuku lagi kacau. Itu cerita ya. Jadi apa sih? Coba mari kita guru ini kita didik dengan membentuk sebuah karakter apa? Tubuh kita adalah dokter kita sendiri. Coba sebelum kita ngomong persoalan kelengkapan, karena belanja kesehatan tuh mahal banget Pak. Soal alat kesehatan tuh kenapa mahal banget? Karena buatannya Jerman, nggak ada buatan Cibaduyut gitu Pak. Mahal-mahal. Standarnya kan ini berapa saya tanya? 140 miliar. Ini berapa? Mahal ya. Saya bilang yang periksa kepala aja mahal banget. Aduh ya, masih sempat lagi ya KDM itu tersipu malu kayak dicandain jadi pacarnya Gubernur Maluku, Ibu Shirley, dan ya nggak tahu lah ya kan. Pasti kita lihat kalau ada yang mendoakan agar ya benaran ya jadi benaran jadian gitulah. Tapi apapun kita mendoakan yang terbaik karena kita tahu
sebenarnya bukan mudah kan, karena kedua-duanya itu politikus yang kedua-duanya itu gubernur gitu kan, apa-apa aja yang terbaik aja. Memang kita tahu kalau Ibu Shirley itu punya pesonanya luar biasa banget, kulitnya putih mulus gitu kan. Dan ya itu ya KDM juga tersipu-sipu nih kalau itu dibilang pacar juga nggak ada memangnya. Aduh, subhanallah gitulah ya. Tapi apa yang lebih penting tadi mendengar bagaimana pentingnya, setuju dengan setiap pidatonya KDM. Dia itu kata-katanya itu menjurus kepada persoalan, menjurus terus kepada solusi apa yang harus dilakukan. Persoalannya begini, harus solusinya begini kan. Tidak hanya omong-omong kosong gitu. Maksudnya dia memperhalusi setiap masalah masyarakat, memperhalusi, mendalami apa juga isu dan masalah rakyat dan masyarakat di Jawa Barat itu sendiri, dan akhirnya dia keluar dengan solusi-solusi yang kadang-kadang didukung dan ada juga yang menghujat. Itu biasa, tapi apapun berikan waktu kepada Kang Deddy, karena Kang Deddy juga masih baru dan masih lagi banyak yang perlu dilakukan oleh Kang Deddy untuk memberikan wajah baru dan sinar baru untuk Jawa Barat secara sepenuhnya gitu. Berikan kepercayaan, insya Allah yang terbaik dari Kang Deddy buat seluruh masyarakat di Jawa Barat. Oke, kalau menurut kalian kayak gimana kalau dipacar-pacarkan ke itu ya Gubernur Maluku sama KDM ya? Perasaan kalian itu gimana? Titip komen di bawah supaya Es juga tahu pandangan teman-teman As di channel ini. Sampai kita ketemu lagi insya Allah di lain video. Terima kasih teman-teman yang udah bantu As dari dulu sampai sekarang, supportnya nggak berhenti-berhenti. Terima kasih yang baru, yang masih belum lagi gabung, jangan lupa untuk bantu tekan sahaja butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Sampai kita jumpa lagi insya Allah di lain video. Assalamualaikum, jaga diri, hatur nuhun.